Tourist guide di situ. Wih, tadi Inggrisnya jago banget Pak ya. Oh iya. Okay guys, Dan dapat beasiswa. I'm right now with Mr. Romeo, Saya mahasiswa Director of Badan Bank Indonesia. Oke. Nasional. Ya, jadi This we are with my friends. waktu di Padang kuli lah, nggak ada kerjaan. Saya kuli dulu, We'll talk anything that we can talk. termasuk bikin merek toko. Lagi itu Terminal Andalas itu yang sekarang mall satu-satunya itu belakang kan toko tuh. Banyak saya yang bikin, tapi bukan saya kerjasama kolaborasi sama anak seni rupa. Saya marketingnya. Wah itu mengalir juga duit itu. Toko-toko itu pertama kali yang saya ingat banget, yang saya yakinkan itu toko dan termasuk namanya restoran, dia baru bikin. Pak bikin merek Pak, merek apa? Saya nggak tahu merek Pak. Kalau nggak pakai nama gimana? Apa namanya? Goyang lidah. Oh ya bagus itu. Namanya kalau agak aneh orang selalu Namanya lumayan aneh Pak. Goyang lidah kan. Alhamdulillah. Orang yang kepo kan. Sekarang WNI udah bagus banget Pak. Hmm. Kampusnya WNI udah bagus banget. Oh iya ya. Udah maju banget. Keren. Pak ada yang jadi dosen di pasti angkatan Bapak. Enggak. Oh, enggak. Saya dulu karena saya dulu agak bermasalah tuh. UND saya mahasiswa teladan. Ternyata mahasiswa teladan itu otomatis jadi dosen. Oh. Saya iyain aja. Sama Ya, saya tamat itu bulan Juli. Diterima langsung, diproses. Nah, bulan September saya dapat tawaran kerja di Arun. Arun yang LNG di apa? Palembang. Nah, saya ikut tes aja. Ternyata lulus gitu loh. Saya iseng, cuma main-main aja. Cuma lulus malam-malam datang surat. Hari Sabtu ingat banget saya itu. Anda berangkat dari Senin ke Jakarta, pilih hotel yang disukai. Besoknya berangkat ke Talang Tutu, ada mobil di situ nomor 64. Langsung ke rumah nomor 34 di Jalan Sungai Musi, Sungai Gerong gitu. Ini jadi dosen kaya gue nih. Gitu. Terus saya tanya sama dekan, kalau jadi dosen berapa sih gajinya? Kamu kan masih bujangan, gaji 35.000, terimanya 28.000 gitu. Ya. Di Arun itu 450.000. Iya. Udah, saya datangin. Ambil di Arun. Saya datang ke jurusan, Bu Mulyono namanya. Nanti kamu dimarahin itu karena jatah dosen kan hilang. Kamu sudah diterima gitu loh. Bila mati dimarahin, apa dapat gaji segitu kan gitu. Itu bener itu. Iya, lah. Ada teman saya muda di Padang masuk ke situ. Itu dekannya masih ngomong, kamu jangan sama seperti Romeo nanti nih gitu. Kita kehilangan satu peluang dosen gitu. Disebut terus sama orang-orang itu gitu. Ya karena memang universitas kan bersaing tuh untuk mendapatkan jatah dosen. Tapi saya untung juga keluar situ enggak ya dosen paling punya Vespa satu kan juga. Vespa itu udah hebat itu. Iya. Jogja. Nah, itu. Untung juga keluar situ. Tahun berapa tuh Pak? Pak udah lama antar. Bapaknya belum lahir orang tadi. 70 orang saya. Iya, di bulan 7 Oh Bapak 37. 70 udah jadi dosen. Udah selesai Pak kuliahnya. Wih, Bapak saya kelahiran berapa ya? Saya baru lahir 70. Oh baru SD Bapak saya mungkin Pak. Kalau saya lahir 70 Pak. Oh iya. Tahun 70 persis. 21. Oh. Tapi ini Pak, Romeo sehat kayaknya. Kalau umur nggak kelihatan ini Pak. Ya, Ya saya santai-santai iya dulu bener Pak. ya. Cuman umurnya Santai-santai. berarti jual jasmani itu kayak sehat, prima, oke gitu Pak. Jadi Bapak hobi tenis lapangan Pak? Ya hobi banget. Kalau tenis meja Pak? Hah? Tenis meja Pak. Iya sama di BI itu wajib tuh. Tenis meja Karena Pak ya. di setiap lantai itu pasti tenis meja, udah lama banget saya. Kita ada di situ Pak. Tinggal Sejak pensiun nggak ada lagi lapangan kan. Di BI itu asal kita istirahat di depan lift itu Udah ada ini Pak. setiap lantai. Ya, tenis. Jadi supaya Itu kita refreshing, bilang lu kalau nggak bisa apa-apa paling tidak bisa tenis meja. meja. Karena fasilitas setiap lantai berapa tuh? Iya, tenis lah. Meja. Oh ada di sini ya? Ada Pak di Oh. apa di asrama. Ini jago Pak. Oh gitu.
Semester nanti bisa mutar boleh balik lagi pak. Wah, Pembohongan nih Pak. Orang servis juga balik lagi. kayak bumerang itu. Ya. Iya, semester bisa balik lagi. Karena dekatnya sampingnya dinding, jadi balik lagi. Bisaan ya, penjahitan nih Pak. Iya. Luar biasa. Tapi ya, Islam. Banyak Pak ya? Iya. Kalau Pak Luhut kan Banyak. Oh iya, iya. Saya di Medan itu gelar saya kan Panjalam, orang Padang kan itu. Panjalam. Panjalam. Ketika saya digadang-gadang calon gubernur, dia bilang itu Romi Rizal Panjaitan di koran Batak semua. Allah hita ini katanya. Allah hita. Ya. Dia ubah jadi Panjaitan. Saya bilang enggak apa-apa lah, pindah nyanyi lagu aku kan Pampers kan. Gitu. Saya penggemar Pampers kebetulan. Pampers. Gitu. Panjaitan disebutnya di koran. Cuman anak istri saya nggak mau, kok nggak jadi gubernur. Si Gatot Pujo yang Iya, masuk yang penjara, masuk penjara. saya gubernur, dia wakil. Seharusnya pak. Seharusnya gitu. Udah setuju, cuma anak istri saya nggak mau. Oh pasti menang itu. Karena saya apa ya, UKM itu dekat banget itu. Sama Bapak. Ya, semua bupati yang Batak-Batak itu udah dekat dengan saya. Jadi gubernur Sumatera Utara. Oh iya. Tinggal mau apa enggak Pak ya? Hmm? Bawa dukungan istri anak kalau mau Ah, jadi. ya. Saya bilang saya bahagia anak-anak nanti. Iya sih benar Pak. Kebetulan waktu itu kan Gubernur BI lagi di demo orang habis-habisan tuh, Bob Diono. Itu pas naik jadi wakil Pak PSBY Pak, akhirnya ya biar selamat itu. Nah, itu dia. Jadi orang udah di Kalau nggak habis dia. Jadi zaman tahun berapa bapak terakhir ini? 2010. 2010. Nah, pas Samsul Arifin itu kawan saya, sahabat saya itu. Oh. Anak saya nikah 2009, dia saksinya gitu. Nah, yang lucunya ketika dia diangkat, saya ingat banget tuh tanggal 16 Juli, saya lagi di Danau Toba, masih training orang bank malam-malam. Waktu ada ini bola dunia. Oh iya Pak. Habis ya sampai jam 2:30 tuh yang di Eropa. Terus jam 1 itu datang telepon ke staf saya, Pak, saya lupa nih Pak, ada tadi Pak Gubernur minta Bapak datang besok. Bilang ini jam berapa ini? Tapi dia bilang bagaimanapun dia kan telah itu Pak Romeo itu harus hadir. Gitu. Nah, habis nonton 2:30 kita jalan. Sampai di situ semua pagi itu makan bubur. Semua hadisnya ada di situ gitu. Ini ada apa nih bro, saya bilang, kok aku dipaksa pagi-pagi, nah ini penting nih bang gitu. Ya udah aja paginya udah, siapa? Ini nih setan-setan semua ini gitu. Nah, kenapa banyak gitu? Ya ternyata karena saya itu diajak-ajak oleh si Gatot, kan PKS itu kan menjadi momok banget bagi orang tuh yang bisa mengalahkan tanpa diduga gitu loh. Nah, saya dipantau oleh anak buahnya sebagai calon yang harus waspadai gitu. Sampai abang terakhir Jumat pendaftaran di KPU, mereka masih bilang, tunggu Pak, belum kelihatan orangnya gitu. Jam 7 gak ada lagi, nggak jadi rupanya gitu. Lah, aku berdosa bang, makanya aku minta maaf ini. Kenapa? Kemanapun langkah bang nih, anak-anak ini semua ada ini gitu. Hari Jumat itu bang jam 3 sore dipajak pesawat kan. Ya. Oh, gila juga nih orang, dibuntutin terus saya ternyata itu kan preman si Samsul Samsul ya. KNPI dulu kan. Itu petinju dulu itu, tinju. Jadi aku karena salah gara-gara setan ini, aku minta maaf sama abang ini. Ini saya kuat banget kayak karena memang Muhammadiyah dekat dengan saya. Ya yang Islam juga tambah Batak itu. Saya hampir semua kabupaten itu saya kunjungi dengan UKM. Ya Bu Abang. Sampai ke Umbang Hasudutan. Tidak tahu kan di mana itu? Di daerah. Nah, itu orang Batak berpakai celana di sana itu. Dari kaki gunung. Ya Batak benar gitu loh. Sinabung. UMKM tuh ada bantuan nggak Pak? Hah? Ada bantuan? Ada, kalau kita dulu ada itu. Banyak. Misalnya kalau saya kan orangnya banyak ide-ide yang muncul tiba-tiba, tapi untuk support system untuk ide itu saya bingung untuk nyarinya kemana. Kalau idenya bagus bisa kita carikan, tapi yang itu yang apa namanya ya? Sekarang gini, kalau orang yang gampang mendapatkan dukungan itu, yang bisa jangkauannya masif. Jadi jangan berpikir lagi kayak ternak kambing, ternak sapi, itu udah dianggap kuno itu. Masif itu kayak gimana? Nah, contohnya kemarin
ada yang Marketplace nelayanku, ya bikin aplikasi di sepanjang pantai untuk orang pemesan kan. ikan langsung dari nelayan gitu. Nah itu kan masif tuh, banyak pembelinya langsung gitu loh. Nah yang begitu-begitu tuh, itu banyak yang mendukung. Yang susah itu karena terlalu banyak adalah yang bikin toko apa, Oh, udah bikin dalam. produk ini, bikin packaging itu udah susah itu. Karena Sekarang rate gagalnya itu 90% lebih. Susah gitu. saya berpikiran ini Pak, ada nggak sih satu aplikasi yang digunakan untuk perdagangan impor ekspor, Udah, Udah ada. tapi terdapat di Play Store? udah ada, saya yakin ada. Kalau yang saya ketahui cuma trademarks.org. Ada anak Indonesia, saya lupa namanya. Ada. Ini Pak, apa ini yang Julio yang bisa ekspor bukan? Nah, tapi dia lebih ke ekspor, saya lupa saya namanya. Ada pernah masuk di berita satu. Dia Kalau- dari situ. Kalau trademark itu bisa mengetahui kita nomor kontaknya Ya. langsung juga bayarnya. Ya. Nah, dan saya berharapnya itu di Play Store ada begitu. Cuman itu tantangannya memang gini, kalau bentuk marketplace itu yang lebih mudah orang mendapatkannya ketika sudah ada perusahaan yang menguasai pasarnya gitu. Misalnya kayak gini, orang kan takjub melihat Traveloka itu, Iya. tiba-tiba bisa besar gitu, Ya, betul. muncul tiket.com, .com ya benar. muncul Agoda segala macam kan. Kalau dilihat di situ sudah ada perusahaan yang sudah punya itu hotel-hotel yang bergabung dengan dia. Saya pertama kali juga ini gimana caranya ya? Saya sampai jalan ke Jogja, saya tanya nih tuh hotel-hotel yang masuk dari Agoda. Agoda kan waktu itu Singapura pindah ke Amerika. Tapi kok bisa hotel kecil di belakang pojokan Jogja masuk ke dia gitu? Saya tanya. Dia bilang, Pak, yang datang ke kita bukan orang Agoda gitu. Hah? Orang mana? Ada perusahaan dari Thailand. Di awalnya dulu, itu orang Indonesia yang datang. Jadi perusahaan Thailand itu kerjanya adalah mencari vendor sebanyak mungkin, masuk di dia, datang Traveloka, tinggal datang ke situ, bus, nyambung semua. Meminta database gitu ya. ambil. Database itu dia yang bikin, itu yang ketinggalan orang kita. Jadi, nah kalau dia sudah punya angka katakanlah 5.000 hotel gitu kan, nah ini udah nyusul ke dia, ngejar nih, daftar dong gitu. Tapi pertama kali itu mereka datang, masa di Jogja di belakang istana, jauh di belakang kan Pak kos-kosan ini apa ke situ gitu. Saya tanya, oh bukan orang Agoda Pak, katanya. Siapa? Orang Indonesia tapi dia dari perusahaan dari Thailand gitu. Nah saya lupa nama perusahaan sekarang, tapi ternyata perusahaan itu keahliannya adalah mengumpulkan vendor. Keahliannya survei berarti ada tim Bukan survei. survei, dia Atau punya kemampuan untuk mendeteksi dan membuat daya tarik. Nah, pintar-pintar dia. Ada yang orang mau aja, ada yang kalau langgannya sudah banyak itu dibayar sama dia. Yang dibayar bukan itu, tapi petugasnya. Itu kan cuma daftar doang, nggak ada biaya apa-apanya itu. Jadi kalau dia datang kayak sini nih, salah satu petugas, mau nggak join? Boleh, isi formulir ini dong, isi. Udah, jadi gitu aja gitu. Nggak, bukan ada apa. Nggak ada MOU-nya gitu. Nggak ada. Berarti menawarkan aja berarti. Nawarkan aja. Mau nggak gitu? Nah, perusahaan ini di Thailand itu udah ya kuasain ini semua Indonesia gitu. Pertama Thailand, Malaysia, terus dia ke Indonesia. Tapi nanti sistem bagi hasilnya dengan aplikasi yang digunakannya itu bagaimana? Nah, itu yang ngatur itu dia bersama Agoda. Persenannya. Ya, jadi kalau sekarang itu kan 3% tuh. Nah, dari 3% itu dia dapat kalau nggak salah 0,8%. Berarti keuangan larinya ke Traveloka dulu, misalnya Traveloka baru dicairkan ke Ke Agoda. Agoda bagi ke dia. udah gitu ya. Nah, gitu. Kalau yang begitu-begitu itu ada ide-ide boleh lah itu. Kalau yang kayak anak-anak muda mau bikin garment gitu kan. Kemarin saya ke Padang juga banyak yang datang karena ngundang saya pembicara.
Saya bilang ini bisnis kalian ini masih BPJS, saya bilang. Tahu nggak BPJS? Apa itu? B bakso, P pulsa, C jilbab, S Sarung. serba-serbi. Oh, serba-serbi. Itu rendang lah, inilah gitu. Masa segede ini daerah Sumatera Barat ada yang hadir itu 600-an orang barangkali ya. Masa tak nyuman BPJS gitu? Tanya, mau apa nih? Jadi saya bilang nanti setelah kita selesai coba yang sudah punya bisnis atau yang konsepnya sudah matang, kita ketemu kamar sebelah ya. Banyak yang hadir, ternyata BPJS semua. Yang paling banyak itu jilbab itu. Nah, gimana mau jilbab di mana-mana orang tua? Jadi enggak apa ya, enggak kreatif gitu loh. Padahal kalau anak muda kan harusnya yang kayak tadi tuh, tiba-tiba kok bisa ada akalnya jual ikan dari pinggir laut gitu. Berarti Pak lebih yang ke teknologi gitu ya. Kalau sekarang memang harus Karena emang zaman udah zamannya gitu. ya. Jangankan Startup kita, ya. jangankan kita yang baik, orang giant aja mati di Indonesia. Kejadian bener. Kejadian yang gede. Kemudian metro udah berapa yang tutup nih? Itu Khairul Tanjung hapus banget tuh beli metro itu. Udah tutup semua. Gitu. Gelael, nanti Hero tinggal berapa sekarang? Terus tiba-tiba kita mau bikin toko gitu, yang gede yang begitu tuh. Harus yang teknologi. Emangnya Giant dan Metro itu belum teknologi? Kenapa? Giant dan Metro Heeh. belum menggunakan teknologi untuk Belum, dia pengembangannya. dia kayak itu kayak kayak Carrefour. Tapi gede. Gede. Giant itu perusahaan food store terbesar di Amerika. Waktu saya tinggal di Amerika tahun 80-an dulu, dia udah yang terbesar di Amerika itu. Bagus banget. Sistemnya luar biasa. Cuman masuk ke sini dia tetap seperti teknologi itu. Udah, belum tikar. Yang di Pondok Indah awal tahun, nggak pertengahan tahun kemarin tuh. Bagus tempatnya. Betul. Pas saya udah hangus Pak, nggak ada lagi, bukan ada tuh. Ya. Pas saya pulang tanahnya udah Nah, rata iya. gitu. Jadi jahit Pak. Nah sekarang yang bertahan ini Carrefour. Hebatnya kalau Tanjung bisa bertahan. Iya, Ya. Carrefour. Tapi metronya babak belur. Ada di Penindah satu, di PP udah tutup di Pacific Plaza. Cibubur ada mas, Dulu masih ya? masih ada. Nah, masih bertahan dia. Nggak tahu apa akalnya mah Khairul Tanjung itu boleh katakan Ya akal ya. akalnya banyak ya. Bisa aja bertahan gitu. Boleh itu kalau ada ide-ide nanti kita diskusikan, jadikan sini Boleh. pusatnya. Atau yang tadi aja tuh, kalau memang saya udah pernah ngecek kan, yang dikatakan 200-an lumbung itu memang sudah menghasilkan buah-buahan. Sama. Kalau itu udah lanjut sama orang tahu. Oh gitu ya. Nah itu para ustadz bergabung ke situ, kalau dapat nanti bikin marketplace-nya. Ya. Berarti itu ide yang bagus ya. Pak. Itu sumbernya. Supply Jadi dari mereka. Betul, Jadi betul. sistem dari sini. tapi yang ngirimnya itu Dari sana. ya di sana dekat. Yang tempat terdekat lah ya. Iya, itu bagus banget itu. Ya, Bukalapak baru sadar sekarang tuh bikin gitu. Tapi warung dia. Ya gitu, warung nanti tahun dekat ngirim ke Tapi tempat Bukalapak yang sekarang udah hancur banget pak. Ya? Kita kan Tokped, Tokopedia, sama Heeh. Shopee. Iya. Udah karena dia terbang udah ini, mereka. Betul. udah Sahamnya aja udah hancur banget. Betul. Pak, pesan buat anak muda zaman sekarang apa, Pak? Cepat cari istri. Iya. Ya, saya pikir kesempatan untuk berbisnis itu luas banget sekarang. Luas banget, banyak banget. Tapi memang harus berpikir kayak yang tadi itu, nyeleneh di luar kebiasaan. Out of the box ya. Ya, out of the box ya. Out of the box. Harus begitu. Kalau biasa-biasa aja mau bikin garment lah. Kemarin saya ke Padang ada juga, tapi yang satu ini orang Bang. Di Panagayu binaan saya dulu tamatan Yeyen. Iya. Nah, udah mau keluar. Setelah saya coba hitung-hitung bikin garment itu, oh iya. Coba ini, kamu mau nggak hidup seperti ini? Dia mau keluar di Bang Nagari, mau bikin garment gitu loh. Udah dia siapin semua. Nah, saya taruh, coba kamu hitung berapa kain, berapa ini.
Ya kalau orang nggak biasa bisnis kan nggak dihitung tuh listrik, Ya. sewa rumah, tenaga gitu. Kosnya semuanya. Hitung semua nggak main lagi. Nggak Cash bisa. flow-nya itu. Nggak bisa. Ingin garuk kan Bisa. Gila. Satu, kedua persoalannya bahan-bahan yang bisa dibikin apa namanya grosiran itu tidak bisa mengalahkan Cina. Kosnya itu menjadi jauh di bawah. Jadi kampung saya itu di pinggiran kota Bukit Tinggi terkenal dulu dengan garmen. Itu kaya orang di situ. Rumahnya kayak Pun Indah itu di situ. Tapi sejak reformasi ke sini bangkrut semua tuh. Karena dulu Tanah Abang itu dari sana tuh. Kayak Oh, ngambil dari ini, Pak. dari apa Angket namanya? Angket Canduang. Iya itu memang terkenal garmen dari dulu gitu. Saya di situ. Dengan sekarang masuk barang Cina, Assalam. Karena harga Cina ini Pak, menekan ini. Dia pintar. Jadi ketika bisnis itu sudah grosiran gitu, dia harganya bisa. Contoh gini, Gus Solah itu ngajak saya ke Tugu Ireng. Dia bikin pabrik sepatu sendal, dibantu oleh menteri karena waktu zaman Gus Dur. Tapi dia bilang susah sekali jalannya gitu. Loh, kenapa? Ya nggak tahu lah Pak. Bapak bisa nggak datang gitu. Sudah saya datang ke situ. Saya coba diskusi di sana. Ternyata itu pemberian menteri, pabrik segala macam gitu. Sepatu, Pak. Ya, sendal. Benar. Karena menteri ini dengan intelijennya berpikiran ini berapa banyak santri dan semuanya pakai sendal, nggak ada pakai sepatu tuh. No, ini santri semuanya. Nah, harus dilakukan gitu. Ternyata laku waktu pertama habis. Laku habis saya bilang. Sudah Pak, ini saya pelajari karena sponsor semua. Dirjen saya 3 pesantren. Saya 5 pesantren kasih duit, ya habislah dia gitu. Ketika udah mau beli pribadi, udah berbeda dia. Nah saya wawancara anak-anak itu, kamu di mana belinya? Di pasar, kenapa? Lebih murah buatan Cina, Pak. Mau apa kita coba? Kasih pemerintah, ternyata masih lebih mahal daripada barang Cina yang jauh dari sana. Nah itulah yang saya sebut tadi bisnis proses. Orang Cina itu memang apa ya, sangat detail orangnya. Jadi dia nggak kayak, kalau orang Cina nggak bisa makan mewah kayak gitu, nggak ada. Bubur. Oh iya, kalau dia Kayak sekolah- bubur. Oh bubur. Prihatin dulu. Ya orang kita nggak bagar. Bagar. Sambal goreng. Nah itu. Lama diparui. Nah itu, kalau Cina nggak bisa dia. Nah, dia sebelum bisnisnya bagus, dia tinggal di toko. Dia pakai motor. Ini kemarin ada kawan datang mau ngajak saya bisnis. Dia butuh dana gitu. Berapa? 500 gitu. Apa bisnisnya? Terus pas dia, jadi gini Pak, supaya aman, saya taruh mobil saya di sini gitu. Oh ya bagus juga. Pas datang, mobil lain juga, Lamborghini dia bawa. Wow. Nah bagi saya itu cacat kusta itu untuk sebuah bisnis. Lu 500 juta bisnis modal mau ngajak kerjasama, mobil Lamborghini. Itu berarti karakternya waktu minjam dari duit, mobil yang dibeli dari bank, mobil yang dibeli bukan bisnisnya. Nah mudah kan gitu. Pengen gaya gitu. Gengsi Itu, ya? oh gengsi itu. Cina nggak bisa itu. Saya kaget juga gitu. Akhirnya ditangkap tuh sih. Nah, itu dia. Berarti kesimpulannya jangan tinggikan gengsi ya. Oh enggak. Kalau bisnis itu memang harus istilahnya down to earth. Down to earth. Ya, harus gitu. Nggak Harus bisa. merendah ya, Pak. Sesuai dengan kemampuannya gitu. Jangan sampai mulai bisnis saya udah begini gitu. Itu makanya Bank Syariah itu bagus, cuma sayangnya prakteknya kurang disiplin. Bank Syariah itu salah satu yang dicegah sama dia lah, orang minjam uang untuk beli ruko itu dibelikan ke mobil. Itu langsung batal itu. Bank Syariah itu kan sesuai dengan akadnya gitu. Itu bagus banget tuh Indonesia. Karena kebanyakan anak muda itu hancurnya di situ. Pinjam duit ya, bank 5 miliar, yang angkat angkanya nanti 1 miliar ganti mobil. Ya udah susah kan kembalikannya gitu. Nah di bank saya nggak boleh.
itu yang utama dicegah, makanya dibikin akadnya itu dilihat ke lapangan. Kalau di bank umum nggak perlu dia, yang penting ada jaminan, mau jadi apa, mau nikah lagi urusannya gitu. Makanya banyak yang utang itu. Utang itu gara-gara itu. Kalau orang bisnis sesungguhnya dia ngitung benar-benar, dia butuh uang 100 juta, dia pinjam 100 juta pasti balik. Tapi karena kebanyakan itu 100 pinjam 200, yang 100 foya-foya. Nah, itu bayarnya nanti kayak apa coba? Kebanyakan itu seperti itu anak Indonesia. Jadi Indonesia itu gagal menguasai bisnis ya gara-gara karakternya itu. Kalau Cina nggak begitu gitu. Gali lubang tutup lubang. Ah iya, terpaksa lah. Terpaksa. Kemampuan bisnis cuma 100, pinjam 200, udah cekek. Itu banyak banget itu. Makanya kami ini belum tumbuh syariah itu, karena kita pas melihat akad itu juga ya, cocok banget dengan untuk memberantas karakter orang Indonesia yang seperti itu gitu. Cocok banget. Makanya saya sekarang kalau ada kawan-kawan ngajak, saya bilang kalau mau sistem syariah mau saya semua begitu. Darul Bahim Syarab.